Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa semua, ketemu lagi di pertemuan keempat ini pada mata kuliah Fisika Modern. Ini saya akan bagikan rekaman yang akan kita pelajari hari ini. Jadi, saya sudah share materi di Ikhlas seperti biasa, dan di Ikhlas saya sudah share rekaman ini juga ya. Nanti kalian bisa mengikutinya di YouTube. Kemudian misalnya masih ada hal-hal yang kurang jelas, nanti akan kita diskusikan di WA Group kelas masing-masing. Seperti itu. Baik, saya sudah share screen dan pembahasan kita akan kita mulai untuk hari ini. Seperti yang pernah saya jelaskan sebelumnya, insya Allah ini nanti kita akan lakukan pembahasan soal atau latihan soal tentang relativitas khusus gitu ya, relativitas khusus miliknya Einstein. Oke, ini materinya yang sudah saya share di Ikhlas ya, silahkan di download kemudian dipelajari. Sekaligus akan kita diskusikan di sini. Ini slide pertama, ini slide yang kedua. Apa sih sebenarnya relativitas Einstein itu? Dulu waktu kalian SD maupun SMP, sebenarnya kita sudah pernah mempelajari tentang relativitas. Pastinya kalian dulu disampaikan bahwa gerak itu bersifat relatif gitu kan. Relatif itu artinya apa? Relatif itu adalah gerak bisa jadi suatu benda dinyatakan bergerak jika dia berubah posisinya terhadap titik acuan tertentu. Ketika benda tidak berubah posisinya terhadap titik acuan tertentu, maka benda tersebut dikatakan tidak bergerak gitu. Maka gerak ini dikatakan dia bersifat relatif gitu. Bisa bergerak, bisa juga tidak bergerak gitu. Tergantung titik acuannya. Maka di sini dulu kalian sudah memahami yang namanya titik acuan. Kemudian berdasarkan titik acuan tersebut, gerak juga bersifat relatif. Ini dulu. Ini disampaikan oleh Newton. Nah, untuk benda-benda yang normal gitu, gerakannya tidak terlalu cepat, kemudian ukurannya biasa-biasa saja, hal itu atau teori hukum-hukum Newton ini ternyata bisa kita gunakan. Artinya hasil 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 penelitian di laboratorium, hasil-hasil percobaan, data-data hasil percobaan dan teori-teori atau hukum dari Newton itu hasilnya sama, kurang lebih sama gitu. Tetapi untuk kasus-kasus yang ukuran objeknya itu relatif besar seperti alam semesta misalnya, itu kan sangat besar sekali gitu. Ataupun yang meskipun dia sangat kecil tetapi punya kecepatan yang super besar, seperti misalnya foton atau elektron, itu dengan hukum Newton, dengan teori Maxwell, dengan kemarin kerangka acuan transformasi Galilean itu ternyata kurang bisa diterima oleh para ilmuwan gitu. Jadi hasilnya kurang konsisten gitu. Makanya kemudian Einstein itu mengajukan postulat teori relativitas Einstein gitu. Sehingga gerak relatif ini menurut Einstein ini ada dua gitu. Relativitas khusus yang utamanya bahwa semua hukum fisika itu berlaku sama untuk pengamat yang diam. Tetapi kalau diam mesti hasilnya akan sama gitu, pengukurannya gitu. Tapi kalau pengamatnya bergerak, hasilnya bisa aja berbeda. Apalagi kalau gerakannya itu
mendekati kecepatan cahaya gitu. Itu relativitas khusus. Kemudian yang kedua ada dua hal ya di relativitas khusus ini. Yang kedua, C ini adalah kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya itu nilainya tetap baik dilihat oleh pengamat diam maupun pengamat bergerak maupun sumbernya yang bergerak, tapi kecepatan cahayanya ini akan tetap asalkan dia di ruang hampa gitu. Ketika di ruang hampa, C ya selalu C, nggak akan berkurang nilainya. Nilainya selalu 3 kali 10 pangkat 8 meter per second, gitu ya. Ini teori relativitas khusus. Nah, ini sebenarnya saya mengulang. Yang pertemuan sebelumnya sudah saya sampaikan ya, tapi agar kita semakin paham, itu perlu kita lakukan repetisi atau pengulangan. Biar semakin paham, biar semakin ingat gitu ya. Nah, kemudian ada juga teori relativitas umum yang disampaikan oleh Einstein. Ini sebenarnya kaitannya dengan kemarin di transformasi Galilean itu kan bahwa dimensi ruang dan waktu itu kan dia bercampur gitu ya, bercampur. Nah, maka di sini kalau gravitasi itu tadinya kan hanya semacam gaya yang hanya ditinjau dari ruang saja, tidak dari sisi waktu gitu. Maka di sini nanti menurut Einstein dia menyampaikan teori bahwa gravitasi ini dia bercampur dalam dimensi ruang dan waktu. Tetapi karena ini detail sekali ya, ini tidak akan kita bahas di saat ini, tetapi fokus kita saat ini kita mulai dari yang sederhana dulu. Kalau ini kan lebih jelimet gitu ya, lebih kompleks lagi. Ini lebih abstrak lagi untuk saat ini gitu. Kita akan belajar dulu terkait dengan yang ini. Yang teori relativitas khusus ini ada poin-poin penting yang ada di sini yang perlu kita pelajari. Oke, kita lanjutkan. Nah, di teori relativitas khusus ini, seperti yang kemarin kita bahas, kita sekarang menggunakan transformasi Lorentz, di mana ruang dan waktu, dimensi ruang dan waktu ini kan saling bercampur gitu ya. Itu kemudian karena kita menggunakan transformasi Lorentz, maka di sini ada atau mengakibatkan terjadinya momentum relativitas gitu. Jadi kalau dulu itu momentum itu sudah kalian pelajari di mekanika ya, di mata kuliah mekanika ya. Ini kalau dulu itu kan momentum hanya M kali V gitu ya. Nah, sementara kecepatan itu kan massa bisa berubah. Kecepatan pun itu kan juga relatif gitu berdasarkan transformasi Lorentz. Rumus-rumusnya sudah kita sampaikan sebelumnya. Nah, efeknya nanti dari transformasi Lorentz dan momentum relativitas ini akan ada juga yang namanya relativitas energi gitu, di mana energi objek yang diam akan berbeda dengan energi objek yang bergerak gitu. Meskipun objeknya itu sama, tetapi ketika diam dan bergerak itu energinya akan berbeda gitu. Gitu ya. Ini sebagai awalan untuk kita membahas tentang soal. Nah, kenapa saya perlu menyampaikan tentang 3 hal tadi? Karena gini, ada keajaiban, kita anggap sebagai keajaiban gitu ya, di materi relativitas ini, di mana partikel atau benda-benda itu ketika bergerak dengan kelajuan sangat cepat ini maksudnya kecepatannya itu hampir 3 kali 10 pangkat 8. Ini pangkat ya.
3 kali 10 pangkat 8 meter per second, maka partikel ini dia akan mengalami dilatasi waktu. Dilatasi itu apa sih? Mekar gitu. Waktunya mekar, dia akan mengalami pemekaran waktu. Waktunya jadi lebih banyak gitu ya. Jadi lebih besar gitu. Selain itu, partikel yang bergerak dengan kecepatan ini dia juga akan mengalami pertambahan massa gitu. Massanya jadi akan lebih besar, tetapi partikel ini ketika bergerak sangat cepat, justru dia akan mengalami pengerutan panjang gitu. Jadi panjangnya akan seolah-olah berkurang gitu. Nah, next nantinya juga akan karena terjadi relativitas seperti ini kan relativitas. Relativitas itu maksudnya apa? Relativitas ini yang tadinya waktunya tidak mekar, setelah dia bergerak dengan sangat cepat, waktunya jadi mekar gitu. Kemudian ada pertambahan massa, tadinya massanya nggak segini, tetapi kemudian jadi segini gitu. Kemudian juga ada pengerutan panjang, panjangnya tadinya nggak segini, tetapi terus jadi segini gitu. Jadi kan relatif, yang tadi nggak segini jadi segini. Relatif itu maksudnya nggak saklek gitu ya. Ada perubahan, dan perubahannya itu beralasan gitu. Nah, karena adanya perubahan-perubahan ini, karena adanya relativitas-relativitas ini, maka nanti akan juga ada relativitas yang lain yang hubungannya antara massa dan energi. Nah, oleh karena itu, setelah nanti kita mempelajari relativitas ini, relativitas khusus ini, maka kita diharapkan mampu memahami bagaimana cara menciptakan dan memusnahkan massa gitu. Ternyata massa, ya setidaknya kita memahami gitu. Oh ternyata ketika kecepatannya itu sangat cepat, maka massanya itu bertambah gitu. Berarti kalau dia itu bergeraknya tidak terlalu cepat, massanya bagaimana? Ya tidak bertambah. Tetap gitu ya. Sehingga kita bisa nanti memodifikasi seperti ini. Next-nya itu kayak misalnya kalian tahu yang namanya benda hitam, black hole gitu ya. Black hole itu kan masanya sangat besar, tapi ukurannya itu sangat kecil. Berarti kan dia mengalami pengerutan panjang yang amat sangat mengerut, sementara masanya itu dia menjadi sangat besar gitu. Jadi ukurannya itu kecil, tetapi masanya sangat besar. Berarti dia kecepatannya bagaimana? Cepat sekali ya. Gitu. Ya kurang lebih seperti itu. Next akan kita pelajari seperti itu. Nah, oke. Okay. Nah, sebelum kita masuk di yang ini, memahami tentang hubungan massa dan energi, dari partikel yang bergerak dengan kelajuan sangat cepat ini, kita akan pahami dulu tentang pemekaran waktu yang dialami oleh partikel, kemudian pertambahan massa dan pengerutan panjang, gitu ya. Nah, ini 3 hal ini dilatasi waktu atau apa tadi? Pemekaran waktu gitu ya. Nah, untuk bisa memahami 3 hal ini, ada 3 hal juga, ada 3 acuan juga yang harus senantiasa kita petakan, harus kita pahami. Jadi kalau kita mau mempelajari hal ini, kalau kita pengen menentukan berapa besar dilatasi waktunya, pengerutan panjangnya, kemudian pertambahan masanya, maka kita harus bisa menentukan satu, mana yang namanya pengamat diam. Yang kedua, kita harus bisa menentukan mana yang namanya pengamat bergerak. Dan yang ketiga, kita harus bisa menentukan benda yang diamati atau objek yang sedang diamati itu apa sih? Yang mana sih gitu ya. Nah, untuk bisa mendefinisikan 3 acuan ini, kita harus paham dulu yang dimaksud dengan bergerak
ketika kita menentukan pengamat itu bergerak atau objek itu bergerak, itu ketika jarak atau posisinya itu berubah gitu ya, dari keadaan mula-mula gitu. Ketika jarak ataupun posisinya tidak berubah dari kondisi mula-mula, maka dikatakan dia tidak bergerak gitu ya. Jadi kata kuncinya itu, jarak atau posisinya berubah. Nah, nanti akan kita pahami lebih detail lagi di pembahasan soalnya. Oke, kita mulai ya. Kita mulai dari pemekaran waktu atau dilatasi waktu pada teori relativitas khusus nih. Sebelumnya kita bahas lebih detail dulu tentang dilatasi waktu. Kita ulas kembali. Menurut Einstein, pengukuran terhadap suatu kejadian itu didasarkan oleh pengamat gitu ya. Nah, pengukuran terhadap suatu kejadian gitu. Jadi kejadiannya hanya satu, itu yang pertama, selang waktu yang diukur oleh pengamat diam itu tidak sama dengan selang waktu yang diukur oleh pengamat yang bergerak. Gitu ya. Jadi selang waktu beda antara pengamat diam dan pengamat bergerak. Bedanya apa? Bedanya adalah, nih yang kedua, waktu yang diukur oleh pengamat yang bergerak, gampangannya lebih mudahnya kita lihat, jam yang dilihat oleh pengamat yang bergerak itu lebih besar daripada jam yang dilihat oleh pengamat diam gitu. Inilah yang dinamakan dengan dilatasi waktu, mekar, waktunya mekar gitu. Yang diukur oleh jam bergerak lebih besar daripada jam diam gitu. Nah, tetapi perlu kalian perhatikan bahwa sebenarnya di sini kita itu mengenal istilah proper time, waktu yang benar. Waktu yang benarnya yang mana? Waktu yang benarnya adalah waktu yang diukur oleh pengamat diam. Yang benarnya itu ya, yang sebenarnya gitu. Terus yang satunya yang mana? Yang relatif itu yang waktu yang diukur oleh pengamat yang bergerak. Itu yang relatif. Gitu. Kan tadi itu gerak itu bersifat relatif kan. Nah, ketika kita mau mengukur relativitas berarti itu adalah hasil pengukuran oleh pengamat yang bergerak. Begitu. Oke ya. Next. Kita simpulkan dari hal ini, berarti dari yang berwarna kuning ini dapat kita simpulkan bahwa benda yang bergerak mendekati kecepatan cahaya memiliki relativitas waktu lebih lama, gitu ya. Jadi waktunya lebih lama, waktunya akan lebih besar daripada benda yang diam. Seperti itu. Kalau kita rumuskan bahwa T sama dengan T0 dibagi akar dari 1 dikurangi V kuadrat per C kuadrat. Di mana T0 ini adalah waktu diam pengamat, kemudian T adalah waktu dalam keadaan gerak relatif, kemudian V adalah kelajuan gerak relatif, dan C adalah kelajuan cahaya. Gitu. Oke, kita langsung masuk aja ke contoh soal. Ini contoh soalnya. Dari dilatasi waktu ya, di sini ada A dan ada B. A berada di dalam roket dan B berada di bumi. Keduanya mencocokkan jamnya yaitu pukul 12. Ketika roket meninggalkan bumi dengan kecepatan 0,8 C. 0,8 C. C ini kecepatan cahaya ya. Berarti roketnya bergerak dengan sangat cepat ya. Nah, ketika pukul 12 ini A dan B itu sama-sama berada di bumi. Kemudian tepat pukul 12 ini A meninggalkan B. A meninggalkan B. Naik roket meninggalkan B.
menuju ruang angkasa gitu ya. Nah, kemudian jika A melihat jam di roket menunjukkan pukul 12.30, nah ini beberapa saat kemudian A itu berada di dalam roket ya. A itu melihat jam tangannya pukul 12.30. Pukul berapakah saat itu menurut B? B berada di mana? B berada di bumi ya. Kita tetap untuk menyelesaikan soal ini kita pakai rumus ini yang sudah kita bahas terdahulu ya. Tadi juga sudah kita ulas sedikit gitu. Nah, untuk bisa mengerjakan soal ini, pastikan kalian menentukan 3 hal, 3 acuan tadi. Yang pertama, yang diamati itu apa? Kemudian yang kedua, pengamat yang diam itu yang mana? Yang ketiga, pengamat yang bergerak itu yang mana? Ingat, dikatakan bergerak jika posisinya berubah dari posisi mula-mula gitu ya. Oke? Nah, sekarang kita lihat dari soal ini, yang diamati apa? Yang diamati? Yang diamati roket ya, atau jam yang ada di dalam roket. Oke, yang diamati itu adalah waktu atau jam yang ada di dalam roket. Oke, roket ya, kata kuncinya roket gitu ya. Jam yang ada di dalam roket, waktu yang ditunjukkan jam yang berada di dalam roket. Kemudian yang kedua, pengamat diam yang mana? Pengamat diam adalah pengamat yang posisinya berarti tidak berubah terhadap roket. Kan gitu? Tidak berubah terhadap yang diamati. Nah, sekarang pengamat yang posisinya tidak berubah terhadap roket itu ya otomatis pengamat yang berada di dalam roket kan? Posisinya tetap segitu kan? Ya kan? Nggak berubah kan? Nah, yang berada di dalam roket itu siapa? Oh, yang berada di dalam roket adalah A. Berarti yang dimaksud pengamat diam adalah yang A. Oke. Kemudian yang kedua, pengamat yang bergerak. Kita harus menentukan dulu sebelum mengerjakan soal. Yang dimaksud pengamat yang bergerak yang mana? Yang bergerak itu berarti posisinya berubah terhadap titik acuan. Kayak sekarang. Posisinya berubah terhadap titik acuan. Tadi itu ternyata si A ini berada di dalam roket. Posisinya tidak berubah terhadap roket ya. Nah, sekarang kita lihat si B. Si B berada di bumi. Tadi roketnya berada di bumi setelah pukul 12.30. Apakah roketnya masih berada di bumi? Tidak ya. Roketnya sudah ke ruang angkasa kan? Berarti posisinya sudah berubah terhadap B ya. Maka B ini dikatakan dia merupakan pengamat yang bergerak terhadap roket ini. Oke, inilah yang namanya teori relativitas ya. Jadi kalian harus pintar-pintar menentukan yang diamati apa, pengamat yang diam yang mana, pengamat yang bergerak yang mana. Kuncinya di sini. Oke? Nah, setelah kita menentukan ini, berarti kita bisa menentukan T. T ini kan T untuk pengamat yang bergerak. Berarti pengamat yang bergerak itu waktu TB ya. TB ya. Pukul berapakah saat itu menurut B? Oh, menurut B berarti ini adalah waktu bergerak. Karena B-nya bergerak terhadap roket ya. Roketnya sudah berada di ruang angkasa. Oke, TB. Kemudian T0 adalah waktu diam. Waktu diam berarti waktu yang dilihat oleh si A yang berada di dalam roket. Karena si A ini terlihat diam. Posisinya terhadap roket kan tidak berubah. Ini adalah waktu T0. T0 adalah TA. TA itu karena dia diam ya. Berapa yang dilihat oleh TA? Oke, TA itu menunjukkan
menunjukkan pukul 12.30. Dari jam 12 ke 12.30 itu selang waktunya berapa? Selang waktunya, perbedaan waktunya adalah 30 menit. Kita tuliskan di sini ya, 30 menit TA-nya. Yang kita ukur selang waktunya ya. Selang waktu, seperti yang sebelumnya tadi sudah kita lihat nih. Selang waktu yang diukur. Jadi kita mengukur selang waktu. Makanya ini harus kita kurangkan ya. Selang waktu dari 12.00 menjadi 12.30 itu adalah 30 menit. Kita tuliskan di sini. Kemudian dibagi dengan 1 dikurangi V kuadrat. V kuadrat ini adalah kecepatan. Kecepatan apa tadi? V kuadrat. Coba kita lihat. V adalah kecepatan atau kelajuan gerak relatif. Nah, berarti kecepatan yang dilihat oleh ini, pengamat di bumi ini, di B ini, bergeraknya adalah dengan kecepatan 0,8 C ya. Kenapa kok ini jadi V-nya B? Karena menurut si B, roketnya itu kan posisinya berubah, berarti bergerak. Kecepatannya berapa? Kecepatannya menjauhi si B dengan kecepatan segini, gitu. Minus 0,8 C, gitu ya. Oke. Nih, V-nya 0,8 C. Gerak kecepatan gerak relatifnya ya. Kita kuadratkan masing-masing, C-nya kita tuliskan tetap C saja, kemudian kita lanjutkan ya. 0,8 C kuadrat. C kuadratnya kita coret ya, kemudian 0,8 kalau kita kuadratkan jadi berapa? 0,64 ya. 1 dikurangi 0,64 ketemunya 0,36. Akar dari 0,36 adalah 0,6. 30 dibagi 0,6, nolnya naik jadi kali ya, sama dengan 300 kalikan 300 dibagi 6, atau sama-sama kita kali 10 ya. Atas kita kali 10, bawah kita kali 10, jadinya ini 300, ini 6. 0,6 kali 10 kan 6 ya. 300 dibagi 6. Ketemunya berapa? Ya, 300 dibagi 6 adalah 50. 50 menit ya. Ternyata selang waktu yang dilihat oleh pengamat di bumi yang seolah-olah bergerak terhadap roket itu adalah 50 menit. Sementara pengamat yang diam terhadap roket itu hanya 30 menit. Jadi ketika ini pengamatnya bergerak, maka terjadi pemekaran waktu. Pemekaran waktu dari 30 menit menjadi 50 menit. Sehingga menurut pengamat yang berada di bumi sekarang, jam yang dilihat jam berapa? Jam 12 plus 50 ini ya. Jam 12.50. Pengamat di bumi melihatnya sudah jam 12.50. Seperti itu. Oke, seperti ini. Silahkan dicerna, dipahami. Jika masih ada yang kurang jelas, bisa kita diskusikan di WA Group ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Tadi itu contoh soal atau pembahasan soal atau latihan soal untuk dilatasi waktu ya, atau pemekaran waktu. Nah, sekarang selain pemekaran waktu, benda-benda yang bergerak mendekati kecepatan cahaya itu ternyata mengalami pengerutan panjang. Jadi mungkret gitu ya. Pengerutan panjang. Bagaimana cara mencarinya? Ya,
Berarti panjang diamnya dikalikan dengan akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. V-nya apa? V-nya adalah kelajuan gerak relatif. Nah, untuk mengerjakan ini, soal-soal ini, jangan lupa kalian tentukan tiga acuan tadi ya. Tentukan dulu yang diamati apa, kemudian objek yang diamati apa gitu ya. Kemudian yang kedua, kalian tentukan pengamat yang diam itu yang mana. Setelah itu kalian tentukan pengamat yang bergerak itu yang mana. Gitu. Oke, contoh. Ini dia contohnya. Contohnya cukup panjang, karena ini udah contoh kedua ya. Nggak apa-apa, cuman contoh soal aja, kalian pahami betul-betul, kalian fokus betul-betul di sini. Saya bacakan ini soalnya, kita diskusi bersama, kita kerjakan bareng-bareng. Seorang pengamat berdiri di peron stasiun ketika sebuah kereta api modern berkecepatan tinggi melewati stasiun dengan laju 0,6 C. C, kecepatan cahaya ya. Ingat, ada pengamat yang berdiri di peron. Kemudian pengamat itu mengukur ujung-ujung peron tersebut yang panjangnya 45 meter tepat segaris dengan ujung-ujung peron tersebut. Maksudnya bukan ujung-ujung peron ya, tapi ini ujung-ujung kereta ya. Salah ketik ya. Pengamat itu mengukur ujung-ujung kereta, jadi bagian depan sama bagian belakangnya itu diukur segaris dengan ujung-ujung peron gitu ya. Ternyata panjangnya itu 45 meter. Panjang banget ya, namanya juga kereta api gitu ya. Jadinya panjang banget. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah berapa lama pengamat di peron melihat kereta itu melewati suatu titik. Kemudian yang kedua, berapa panjang sebenarnya? Berarti panjang sebenarnya panjang menurut pengamat diam gitu ya. Kalau panjang sebenarnya kan panjang menurut pengamat diam, kita belum bahas ya. Yang pengamat diam itu yang mana, pengamat yang bergerak yang mana kan? Kemudian berapa panjang peron menurut pengamat dalam kereta? Kemudian berapa lama diperlukan suatu titik pada peron untuk melewati panjang kereta secara penuh menurut pengamat dalam kereta. Oke. Oke. Sekarang untuk bisa mengerjakan ini, langkah pertama seperti biasa, kita tentukan dulu 3 acuan. Yang diamati apa, pengamat diamnya yang mana, kemudian pengamat yang bergeraknya yang mana. Oke, dari soal ini kita fokuskan yang diamati itu kan kereta ya. Seorang pengamat berdiri di dalam peron stasiun ketika sebuah kereta. Nah ini, berarti yang diamati itu kereta api. Oke, kereta yang diamati ya. Kemudian pengamat diamnya yang mana? Pengamat diamnya adalah pengamat yang berada di dalam kereta. Kenapa yang di dalam kereta? Karena posisi pengamat yang berada di dalam kereta itu kan tidak berubah terhadap keretanya ya. Sementara yang pengamat yang di dalam peron atau yang berada di peron itu kan posisinya berubah terhadap kereta gitu. Kan keretanya semakin mendekat atau semakin menjauh kan gitu. Nah, kalau keretanya datang kan berarti keretanya semakin mendekat. Kalau keretanya pergi kan keretanya semakin menjauh dari peron kan. Sehingga orang yang berada di peron ini disebut sebagai pengamat bergerak. Sementara yang di dalam kereta ini disebut sebagai pengamat diam. Oke ya, itu penting kalian tentukan 3 hal ini. Nah, setelah kalian menentukan 3 hal ini, kita bisa kerjakan soal yang tadi, yang pertama.
Untuk melewati suatu titik tertentu, kereta api harus menempuh jarak sepanjang kereta itu. Menurut pengamat pada peron, maka lama pengamat di peron adalah delta T. Delta T sama dengan L per V. Kenapa V? Ingat, yang di peron itu kan dia dianggap pengamat yang bergerak ya. Bergerak dengan kecepatan ini kan. Dengan kecepatan ini kan. Nah, oke. Oke ya. Sehingga L ini adalah panjang kereta ketika bergerak. Panjang kereta bergerak ya, bukan L0 ya, bukan panjang diam ya. Panjang yang dilihat oleh pengamat di peron itu 45 meter. Maka delta T adalah 45 dibagi 0,6 C. Kalau C-nya kita kalikan di sini, kita ubah menjadi 3 kali 10 pangkat 8, gitu ya. Maka ketemulah bahwa waktunya adalah 2,5 kali 10 pangkat min 7 second. Singkat sekali ya, nggak ada 1 detik. Wah, berapa ini? Nolnya itu ada 7 ya. Hampir lebih dari sejuta gitu ya. Lebih kecil daripada sejuta detik. Singkat sekali waktunya. Oke ya. Ini waktu yang diperlukan atau berapa lama pengamat di peron melihat kereta itu melewati suatu titik gitu ya. Waktu yang dilihat oleh pengamat di peron atau di stasiun gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, pengamat di peron mengukur kereta sedang bergerak. Maka panjang kereta yang sebenarnya itu kan panjang diam ya. Panjang kereta yang dilihat oleh pengamat yang ada di dalam kereta. Gitu. L0-nya, yang ditanya L0-nya. L-nya kan ini tadi sudah diukur ya. L-nya adalah 45 meter, L0-nya dicari, V-nya kita masukkan, V-nya adalah 0,6 C, gitu ya. 0,6 C kita kuadratkan gitu ya. Sehingga ketemulah nanti L0-nya itu 56,25 meter. Nanti kalian buktikan. Ini tidak dijabarkan ya. Tapi nanti kalian buktikan apakah dengan cara penjabaran seperti saya di awal tadi, apakah hasilnya sama dengan ini. Jadi, panjang diamnya itu adalah 56,25 meter, sementara panjang bergeraknya hanya 45 meter. Ini kan terjadi pengerutan ini kan. Mungkret ya, ketika dia bergerak panjangnya hanya 45. Tetapi ketika diam panjangnya 56,25 meter. Oke? Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga. Pengamat dalam kereta mengamati peron mempunyai panjang kontraksi L. Panjang sebenarnya L0 adalah 45 meter. Maka L sama dengan L0 akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Nah, nanti kalian cari di sini, V kuadrat per C kuadrat itu nanti hasilnya 0,8. Nanti di dalam akar ini ketemunya itu akar dari 64 ya, akar dari 0,64 itu adalah 0,8. Maka panjang sebenarnya adalah 36 meter. Keklik ya, sorry. Ini pertanyaan yang ketiga, berapa panjang peron menurut pengamat dalam kereta?
panjang peronnya atau kantor stasiunnya gitu ya. Itu ternyata panjangnya adalah 30 meter. 36 meter. Gitu. Jadi 45 meter yang dilihat oleh pengamat bergerak itu ternyata diamati oleh pengamat diam di dalam kereta itu berapa? 36 meter. Oke. Berikutnya, kalau kurang jelas atau saya mungkin lompat-lompat gitu nanti kalian tanyakan di grup ya. Oke. Kemudian yang keempat yang ditanyakan adalah berapa lama diperlukan suatu titik pada peron untuk melewati panjang kereta secara penuh menurut pengamat dalam kereta. Pengamat dalam kereta itu berarti pengamat diam ya. Pengamat diam. Pengamat panjang ini. Karena panjang kereta itu 56,25 meter, panjang keretanya ya, panjang kereta sesungguhnya itu kan 56,25 meter, maka delta T aksen itu kan ini, L0 dibagi dengan V. L0 dibagi dengan V. Dibagi dengan 0,6 C. C-nya kita ganti dengan 3 jabarkan menjadi 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Ketemulah di sini bahwa panjang kereta, waktunya adalah 3 kali 3,125 kali 10 pangkat min 7. Nih, lebih besar ya. Pemekaran waktu ya. Pemekaran waktu nih. 3 ya kan? 3,125. Kalau di sini hanya 2,5. Kemudian selang waktu antara ujung depan kereta segaris dengan salah satu ujung peron dan ujung belakang kereta segaris dengan ujung peron lainnya. Maka jarak tersebut adalah panjang kereta sebenarnya. Panjang kereta sebenarnya dikurangi dengan panjang peron. Ketemunya 20,25 meter. Panjang kereta sebenarnya tadi kan 56,25 meter ya. 56,25 meter dikurangi dengan mana tadi? Dikurangi dengan mana tadi? Panjang kereta sebenarnya dikurangi dengan panjang peron. Panjang peronnya berapa? 45 ya. 45. 36 ya, ini ya. Panjang peronnya 36, panjang sebenarnya itu 56,25. Jadi kalau 56,25 dikurangi dengan 36, ketemunya ini ya, 20,25 meter. Jadi selang waktunya adalah 20,25 dibagi dengan 0,6 C.
C-nya biasa kita ganti atau kita jabarkan menjadi 3 kali 10 pangkat 8. Ketemunya selang waktunya adalah 11,125 kali 10 pangkat minus 7. Nah, ini berarti terjadi pemekaran waktu ya. Ya kan? Jadi semakin besar ya. Oke, ini dia. Pengerutan panjangnya tuh seperti ini. Waktunya itu mekar, tetapi panjangnya itu mungkret, mengecil. Panjangnya itu memendek. Dari yang ini dalam kondisi istirahat atau diam lah, gampangannya gitu ya. Kemudian ini ketika bergerak, jadi cuman segini. Seolah-olah terlihatnya cuman segini, gitu. Oke, gitu ya untuk pengerutan panjang. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk pertambahan massa. Tadi kan ada 3 ya. Nah, yang ketiga sekarang terjadi pertambahan massa. Benda yang bergerak mendekati kecepatan cahaya memiliki massa yang lebih besar gitu. Jadi ini massa diam, ini massa bergerak, ini V-nya. V adalah kelajuan bergerak. Nah, sekarang ini contoh soalnya. Partikel yang massanya M0 bergerak dengan kecepatan 0,6 C. M0 ini adalah massa yang diam. Massa yang diam M0, kemudian dia bergerak dengan kecepatan 0,6 C. Nah, ketika partikel ini bergerak dengan kecepatan 0,6 C, maka otomatis massanya itu kan akan berubah ya, akan bertambah kan. Nah, yang ditanyakan adalah berdasarkan teori relativitas Einstein, massa partikel selama bergerak adalah titik-titik. Massanya jadi berapa? Itu ditanyakan. Oke. M0 adalah massa diam, langsung ya. Ini adalah V-nya, kita masukkan. V-nya adalah 0,6 C dikuadratkan. C kuadratnya kita coret, kemudian 0,6-nya kita kuadratkan menjadi 0,36. 1 dikurangi 0,36, berapa? 0,64 ya. Akar dari 0,64 adalah 0,8. Kita kalikan 10 semua ya. Atas kali 10, bawah kali 10, sehingga ini jadi 10 M0, 0,8 kali 10, ketemunya adalah 8. 10 dibagi 8 berapa? 1,25. Maka panjang bergeraknya adalah 1,25 M0. Jadi terjadi pertambahan massa. Kalau ditanya berapa pertambahan massanya? Berapa, ayo? Pertambahan massanya adalah 0,25 M0. Ini massa ketika dia bergerak. Tapi kalau ditanya pertambahannya, ya berarti 0,25. Gitu ya. Oke. Mungkin itu dulu yang kita bahas untuk hari ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi pada pekan berikutnya dengan pembahasan soal tentang momentum relativistik dan hubungan antara massa dan energi. Biar nanti kita bisa semakin memahami bagaimana cara menciptakan dan memusnahkan massa gitu. Massa. Ya, sedikit banyak tadi kalian kan sudah membuktikan secara numerik gitu ya, secara perhitungan memang angkanya itu berubah gitu. Masanya bertambah sementara ukurannya berkurang gitu. Itu nanti ada kaitannya dengan energi juga. Oke, mungkin hari ini cukup itu dulu dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.